Shalom, selamat pagi Jemaat PO Kelapa Gading, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang kekasih. Pada hari ini, sapaan pagi untuk para sahabat di hari ke-33 dalam rangka Prapaskah, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tapi pagi ini saya hanya akan membacakan satu ayat, yaitu ayatnya yang kelima. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Sebagian orang meragukan kerasulan Paulus. Menurut mereka, Paulus tidak pernah menjadi murid Yesus secara langsung. Namun, dia bekerja keras, mengabarkan Injil, hingga menghasilkan banyak jemaat. Ia dengan tegas menyatakan bahwa kehadiran jemaat Korintus adalah bukti dari buah pemberitaan Injil. Paulus mengakui bahwa semua itu bisa terjadi karena kuasa Tuhan, bukan kekuatan manusia. Ternyata Paulus bukan orang yang cari muka atau cari pujian. Ia tetap rendah hati dan tetap mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang meragukan kerasulannya. Dia bisa saja mengatakan, "Lihat apa yang telah kukerjakan," namun ia selalu berkata, "Kemuliaan bagi Allah." Dia tidak pernah menganggap dirinya sendiri mampu untuk setiap tugas. Ia berkeyakinan Allah lah yang telah membuatnya mampu. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, dalam pelayanan kita, kadang kita diperhadapkan dengan dua macam orang, dua sikap orang. Ada yang merasa dirinya hebat, dan ada yang merasa dirinya tidak mampu. Orang-orang yang merasa dirinya hebat adalah orang-orang yang selalu merendahkan diri orang lain. Orang yang tinggi hati, orang yang sok saleh, orang yang sok rohani. Untuk itu, orang-orang yang seperti ini harus belajar untuk tetap rendah hati seperti Paulus. Ingatlah, sehebat-hebatnya seseorang, jika bukan Tuhan yang memberi kekuatan, keberanian, dan ketekunan, mereka tidak akan pernah mampu mengerjakan apapun. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak mampu menjalankan tugas yang dipercayakan karena mungkin merasa rendah diri, karena orang yang tidak terpandang, orang yang tidak berada, orang yang mungkin mempunyai masa lalu yang buruk. Mereka merasa malu untuk tetap melayani, sehingga kadang-kadang menjadi batu sandungan bagi jemaat. Jangan putus asa. Serahkan ketidakmampuan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan keberanian yang akan memampukan untuk tetap kuat dan setia dalam tugas pelayanan. Ketika Tuhan memanggil seseorang ke dalam pelayanan yang telah Dia persiapkan untuk dilakukan, maka Tuhanlah yang bekerja
di dalam mereka dan melalui mereka. Beri kekuatan dengan Roh Kudus sehingga apa yang mereka kerjakan dalam pelayanan dibuat berhasil. Marilah kita belajar rendah hati agar bisa menjadi berkat di dalam persekutuan keluarga, persekutuan gereja, dan di mana saja kita berada. Selamat belajar menjadi orang yang rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan, di mana kami diingatkan kembali untuk belajar rendah hati dalam mengerjakan tugas panggilan pelayanan di tempat di mana Engkau tempatkan kami, di tengah keluarga, di dalam persekutuan di gereja, di tempat berkarya, di tempat bekerja, dan juga di lingkungan sekitar kami. Kami berdoa padamu Bapa untuk jemaat-Mu yang pagi ini mengikuti renungan sapaan pagi ini. Tuhan memberkati mereka semua, memberkati keluarga mereka. Tuhan melihat beban pergumulan mereka, mengangkat pergumulan mereka, memberikan jalan keluar dalam setiap masalah yang mereka lalui. Dan Tuhan berikan damai sejahtera untuk keluarga mereka semua, sehingga mereka tetap berada di dalam kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mendoakan khusus untuk kehadiran gereja kami, di sekitar kami, di lingkungan kami. Biarlah Bapa, lewat daripada jemaat-Mu, lewat daripada majelis yang bertugas, lewat dari hamba-hamba-Mu yang melayani, biarlah kami semua bisa menjadi berkat di lingkungan kami. Ajarlah kami Bapa untuk saling menghargai, untuk saling menghormati dengan tetangga-tetangga di lingkungan gereja kami, sehingga kami tetap ada di dalam damai sejahtera-Mu. Lingkungan kami tetap aman, lingkungan kami bahagia karena kehadiran kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.